Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 38823884 Bab 3882 Bihones. Memasuki loteng di istana Guangtian, Jade Luoxia duduk di ranjang batu giok sesuai dengan perintah Lenden Sen. Lenden Sen mengulurkan telapak tangan kanannya dan dengan lembut menekannya di belakang jade raksasa, mengirim sebanyak mungkin cahaya langit yang mengkilap ke tubuhnya. Cahaya mengkilap besar perlahan memasuki tubuh raksa batu giok melalui kulit, raksa batu giok sedikit menggigil, dan segera merasakan efek penyembuhan dari cahaya langit mengkilap. Luka yang awalnya terasa menyakitkan pada daging itu seperti berendam di mata air panas. Sangat nyaman. Cedera fisik jade raksasa jauh lebih serius daripada yang dibayangkan Lenden Sen, terutama karena racun api di tubuhnya sulit untuk diberantas. Lenden Sen mencoba yang terbaik untuk mengirim cahaya langit berkaca dan terus membubarkan racun api di jade raksasa. Meskipun api cahaya hati Liuli di tubuh Lenden Sen akan secara bertahap menguat ketika tingkat kultivasinya meningkat, peningkatannya sangat terbatas, sehingga efek penyembuhan Liuli Skylight tidak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Liuli Skylight digunakan untuk mengobati cedera biasa dan sangat efisien, tetapi jika Anda ingin menyembuhkan cedera yang disebabkan oleh kekuatan penghancur yang kuat, itu akan tampak sedikit tidak berdaya. Jade raksasa terluka oleh energi nyala api di 5 api dan 7 kipas bulu, energi nyala ini mengandung kekuatan destruktif yang kuat. Membiarkannya dalam daging akan menyebabkan tingkat kerusakan internal yang besar, yang sulit untuk dihilangkan. Lenden Sen terus membaca mantra selama lebih dari setengah jam, sampai banyak keringat mengembun di dahinya, dan dia benar-benar menekan racun api di Jade Luoxia. Jade raksa, meskipun aku menyingkirkan racun api di tubuhmu kali ini, kerusakan internal kamu agak serius. Setelah beberapa hari, aku akan melemparkan mantra untukmu lagi, dan itu seharusnya bisa menyembuhkanmu sepenuhnya. Lenden Sen menarik kembali telapak tangan kanannya dan berkata dengan suara yang dalam. Jade raksa mendesah ringan, merasa bahwa rasa sakit fisiknya sangat lega, kulitnya jauh lebih baik, dan suasana hatinya terlihat baik. Lenden Sen, gadis ini telah menjadi alat untukmu begitu lama, haruskah kamu membayar dengan baik? Yu Luoxia mengalihkan pandangannya ke Lenden Sen dan berkata dengan mulut melengkung. Lenden Sen juga sedikit malu. Dia hanya mengambil cincin penyimpanan Kaisar Yan Huang dan pedang tertinggi dari tangannya, melemparkannya ke Jade Luoxia, dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan dari 2 utusan suci 3 orang suci. Selain beberapa bahan khusus di dalamnya, Anda juga menginginkannya Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan. Melihat Lenden Sen begitu menyegarkan, Yu Luoxia sedikit terkejut, tetapi tidak mengherankan, dia tahu Lenden Sen adalah orang seperti itu. Hanya pria ini yang tidak memiliki pertahanan terhadap dirinya sendiri. Jade raksa melemparkan kedua cincin penyimpanan kembali dan bersenandung, gadis ini bukan orang yang suka mengambil keuntungan darinya, dan aku tidak membunuh orang-orang, jadi aku tidak menginginkan hal-hal ini. Lenden Sen tidak ingin berutang budi, berkerut dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Sebagian besar hal yang diinginkan gadis ini, kamu tidak bisa memberi saya. Jade Luoxia menggelengkan kepalanya, dengan sedikit kebencian di matanya. Lenden Sen berkata dengan serius, katakan padaku, selama itu masih dalam kemampuanku, aku bisa memberikannya kepadamu. Ini yang kamu katakan. Keberanian Jade raksa tidak tahu di mana dia berbohong, dan kakinya yang putih dan seperti batu giok langsung mengangkangi tubuh Lenden Sen, dan rambut sutranya yang lembut menyapu pipi Lenden Sen, mengambang dengan aroma seperti mus anggrek. Siapapun yang kuinginkan, maukah kamu memberikannya? Jade raksa mengertakkan gigi peraknya, tangan gioknya yang ramping menarik kerah Lenden Sen, tindakannya sangat mendominasi, wajahnya yang cantik dan dingin menunjukkan sedikit rasa malu, dan matanya menyala. Melihat mata panas Jade raksasa, hati Lenden Sen melompat, Jade raksasa, apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku akan membuat lelucon semacam ini bersamamu? Percaya atau tidak, gadis ini akan melakukan kamu sekarang. Jade raksa menggembungkan mulutnya dan membuka kancing ikat pinggangnya sedikit dengan marah gaun hijau zamrud di tubuhnya terlepas, memperlihatkan kulit giok putih besar. Lenden Sen tertegun, dia tidak berharap Jade raksasa menjadi begitu tidak terkendali. Rambut sutra Jade raksasa berkeliaran di pinggangnya, perutnya halus dan rata, kaki ramping dan indah, semuanya tampak indah. Saya harus mengatakan bahwa sosok mungil dan ramping Yu Luoxia memiliki kontras yang kuat dengan temperamennya yang dingin dan cantik, dan memiliki pesona yang tak terlukiskan. Lenden Sen belum pulih untuk waktu yang lama. Melihat Lenden Sen menatap lurus ke dirinya sendiri, wajah Yu Luoxia yang indah bercampur dengan rasa malu, dia belum pernah melihat pertemuan jujur, di depan seorang pria, dan dia pemalu seperti seorang wanita kecil. Sulit. Dia hanya tidak berhenti melakukannya, dan jatuh ke pelukan Lenden Sen dan menciumnya. Hei, Jade raksasa, ini adalah kuil Leidin, tempat di mana gerbang Buddha bersih. Di siang hari bolong, bukankah seharusnya kau melakukan hal semacam ini?
Landen Sen memaksa dirinya untuk tenang, sedikit menjauhkan jade raksasa, dan berkata dengan malu-malu. Tidak ada hati yang bersalah. Bukankah itu hanya kuil biarawan? Gadis ini tidak takut, apalagi yang kamu takutkan. Jade Luoxia mencubit pinggang Landen Sen dengan ganas, dan wajahnya yang cantik memerah. Landen Sen sedikit terdiam, dan berkata dengan tenang, Jade Raksa, seperti yang Anda tahu, saya sudah memiliki banyak pengikut Tao, sulit untuk menerima yang baru. Mata indah Jade Raksa melintas sesaat kehilangan, dan kemudian dia bersenandung pelan. Gadis ini tidak terlalu malas untuk menjadi teman Taoismu. Aku tidak ingin kamu bertanggung jawab, dan aku tidak ingin bersaing dengan teman-teman Taoismu. Di antara kamu dan aku, itu hanya momen sukacita. Bukankah ini baik-baik saja? Melihat tatapan jade raksasa yang kabur dan rapuh, Landen Sen kehilangan akal sehatnya sejenak. Dia mematuhi garis bawah di dalam hatinya dan mengertakkan gigi dan berkata, Jade Raksa, kau seperti ini. Aku tidak dapat mengambil keuntungan dari dirimu, bukan? Apakah Anda merasa terlalu banyak menderita? Sejujurnya, Landen Sen masih memiliki banyak kasih sayang kepada Jade Raksa, dan dia juga tahu bahwa wanita ini menarik baginya, tetapi dia memiliki terlalu banyak pengikut Tao, dan dia tidak ingin memiliki hutang emosional. Tapi ofensif Jade Raksa terlalu ganas, dan Landen Sen sedikit tidak bisa melawan. Aku suka, aku tidak tahu siapa yang mengambil keuntungan darinya. Bagaimanapun, Jade Raksasaku tidak akan tergoda oleh pria lain dalam kehidupan ini, jadi aku mungkin juga meninggalkan bekas di hati orang yang aku sukai. Gadis ini juga orang yang mengejar jalan. Saya tidak ingin terkekang oleh cinta pria dan wanita. Setelah badai selesai, saya berencana untuk mengabdikan diri pada kultivasi, berharap jalan agung dapat dicapai. Ketika kultivasi menjadi hasil yang positif, jika Anda masih di sana, jika saya masih di sana, saya itu milikmu. Yu Luoxia berbisik di telinga Landen Sen, dan kata-katanya penuh kasih sayang yang mendalam. Dia tahu betul bahwa jika tidak ada yang terjadi antara dirinya dan Landen Sen saat ini, ketika Landen Sen kembali ke Laut Selatan Tianyuan, dia tidak akan memiliki peluang lebih. Meskipun jadi raksasa dingin, ia berani mencintai dan membenci, dan tidak ingin meninggalkan penyesalan dalam hidupnya. Keduanya saling memandang, dan kata-kata Jade Raksa membuat Landen Sen kehilangan akal. Sulit baginya untuk menolak antusiasme Jade Raksa. Dia menghargai masalah ini dan berkata, jangan khawatir, kamu dan aku akan berada di sana di masa depan. Setelah semua, Landen Sen dengan ringan memeluk Jade Raksasa. Merasa tak terkendali, keduanya masih memiliki angin musim semi. Untuk memberi Lei Din tempel wajah, Landen Sen memindahkan posisinya ke kuil Guangtian. Kemeja pakaian Guang Tiangong terbang, berlama-lama, menawan. Cedera Jade Raksasa tidak sembuh, dan Landen Sen berusaha menahan diri. Meski begitu, Jade Luoxia masih mengeluh bahwa Landen Sen terlalu gila, dan dia sama sekali tidak manusiawi, yang membuatnya diturunkan ke seluruh tubuhnya dan menjadi lemas. Bab 3883 Lea Fing Lingshan. Pada titik ini, Landen Sen tentu saja memiliki kemampuan untuk menerima Jade Raksasa sebagai teman Tao, tetapi Jade Raksasa menolak untuk setuju. Dia tidak mau menjadi selir Landen Sen, dan bermaksud mencurahkan seluruh pikirannya untuk berkultivasi. Jade Luoxia merasa bahwa dia akan mempertimbangkan hubungannya dengan Landen Sen ketika dia membuat jalan besar nanti. Ketika keduanya bersama, mereka bisa menjadi pasangan berembun, toh mereka tidak akan saling menekan. Jade Raksasa punya ide yang aneh. Landen Sen selalu merasa ini tidak baik, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang salah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyetujui permintaan Jade Raksa. Keduanya menghabiskan beberapa hari bersama di Istana Guangtian, menikmati kenyamanan mereka, dan Landen Sen menyembuhkan cedera untuk Jade Raksasa. Meskipun keduanya luar biasa, manfaat dari budidaya ganda sangat terbatas. Alasan utama adalah bahwa basis budidaya Landen Sen dan Jade Luoxia semuanya jatuh ke dalam hambatan dan tidak dapat terus meningkatkan basis budidaya mereka. Landen Sen memutuskan untuk menunggu penyelamatan Raja Kera dan Raja Sembilan Kepala setelah kembali ke Laut Selatan Tianyuan kali ini, dan kemudian mulai mempersiapkan serangan terhadap Luo Tianxiang. Versi yang diperbaiki, dari formasi pembalikan universe, peningkatan, yang diberikan oleh Bodi Patriark di Gua Xianyu San Sindong sebelumnya membutuhkan setengah dari materi, dan banyak materi yang belum pernah terdengar sebelumnya juga dikeluarkan dari daftar. Memikirkan hal ini, Landen Sen mulai menghitung cincin penyimpanan dan kantong penyimpanan Kaisar Yan Huang dan Tuan Besar. Di satu sisi, dia ingin menghitung rampasan, dan di sisi lain, dia ingin mencari tahu apakah ada bahan untuk formasi terbalik. Ini layak untuk cincin penyimpanan Luo Tianxiang, kekayaan di dalamnya telah mencapai tingkat yang tak terhitung, dan jumlah total batu roh abadi kelas menengah berjumlah 60 juta. Jumlah yang sangat besar hampir sebanding dengan kekayaan sebagian kecil dari domain abadi Tianmu. Cincin penyimpanan Landen Sen sendiri memiliki lebih dari 30 juta batu roh peri tingkat menengah. Dengan piala-piala ini, batu roh peri tingkat menengah yang dia miliki akhirnya melebihi 100 juta.
Tentu saja, kekayaan di dua cincin penyimpanan peri Luo Tianxiang, batu roh peri kelas menengah adalah yang paling tidak layak disebut. Selain sejumlah besar batu roh abadi kelas menengah, ada harta alam yang tak terhitung jumlahnya, senjata sihir, ramuan, dan segala macam hal lain-lain. Ada 4 harta abadi-abadi Rongling, 2 gaya pedang perang yang unik, 1 pengait kuningan, dan pedang api Kaisar Yan Huang. Setelah dengan hati-hati mencari semua harta surga dan bumi di dua cincin penyimpanan, Landen Sen benar-benar menemukan 7 bahan penting untuk pengaturan susunan terbalik. Selain itu, Landen Sen juga menemukan 2 batu roh surgawi bermutu tinggi dari cincin penyimpanan utusan Saint Sein, yang juga merupakan bahan penting yang diperlukan untuk mengatur susunan terbalik. Versi baru dari Ukside Daun Arai membutuhkan 63 bahan dan 20 batu peri kelas atas. Landen Sen menghitung bahwa 7 bahan yang baru diperoleh kali ini, ditambah bahan-bahan yang sebelumnya disediakan oleh para beku dan beku lain, serta piala yang ia dapatkan dari leluhur jubah hijau dan utusan malam, ia telah mengumpulkannya. 33 bahan dan 9 batu roh peri kelas atas pada dasarnya menemukan setengah dari bahan untuk pengaturan susunan terbalik. Mampu mengumpulkan setengah dari materi dalam waktu yang singkat memberi Landen Sen kepercayaan diri yang besar. Dari sudut pandang ini, bukan mimpi untuk menemukan semua bahan untuk formasi. Semuanya bergerak ke arah yang baik, Landen Sen dalam suasana hati yang baik, dan kemudian dia menghitung barang-barang di tas penyimpanannya. Kantung penyimpanan berisi 5 api dan 7 ling kipas utusan Sein Suanyo dan pisau pembantai naga utusan pedang Sein utusan. Kedua harta abadi ini adalah harta karun abadi tingkat roh yang rusak. Meskipun Dragon Slaying Sword adalah harta abadi-abadi tingkat roh, itu sangat rusak sehingga auranya sangat berkurang. Dibandingkan dengan pedang Xuan Hua Landen Sen, itu adalah setengah kati, tetapi dianggap sebagai harta karun berkualitas tinggi. Meskipun Five Fire Seven Ling Fan tidak memiliki 2 bulu, kekuatannya masih luar biasa, dan kemampuannya jelas lebih tinggi daripada Dragon Swordsman. Namun, itu membutuhkan seorang beku yang pandai tenaga angin untuk mengoperasikan harta ini. Landen Sen tidak pandai kekuatan magis angin, tidak mampu menggerakkan 5 api dan 7 kipas bulu dengan bebas, dan hanya menyerahkan kipas itu ke Yuluaksa. Jade raksasa dapat melepaskan angin suci samadhi yang agak kuat. Jika dia melakukan yang terbaik, dia harus tetap dapat mengaktifkan harta ini. Landen Sen, ini adalah harta abadi-abadi tingkat roh, apakah Anda yakin ingin memberikan hal ini kepada saya? Melihat Landen Sen menyerahkan kipas harta yang luar biasa ini kepada dirinya sendiri, Jade Luosha sedikit terkejut, menggertakkan giginya dan berkata, penggemar 7 api 5 api ini hampir merupakan harta yang paling berharga di antara trofi yang diperoleh Landen Sen, Radeha Raksa tahu nilai besar harta ini, dan merasa malu karenanya di dalam hatinya. Landen Sen dengan tegas berkata, kipas 7 ling 5 api ini membutuhkan seorang beku yang pandai dalam kekuatan magis untuk dapat bergerak dengan bebas. Anda hanya bisa melepaskan angin suci samadhi, harta ini untuk Anda gunakan, itu sempurna. Karena kamu sudah mengatakannya, gadis ini tidak akan sopan padamu. Ketika Yuluosha mengatakan ini, dia sangat tersentuh hatinya, dia langsung menerima 5 api dan 7 penggemar bulu, meneteskan darah untuk mengenali Tuhan. Berdengung. Kipas 7 api 7 ling berubah menjadi api 5 warna yang besar, dan semuanya terbang ke tubuh Jade Raksa. Tekanan spiritual yang besar menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh Jade Raksa untuk sementara waktu, dan butuh waktu lama baginya untuk perlahan beradaptasi dengan napas 5 api dan 7 penggemar ling. Semua orang di kapal satelit Hua, Yu Sanyu, meninggalkan pesan di bawah tekanan, Sanyu akan menjawab pertanyaan pembaca. Ngomong-ngomong, Landen Sen mengenali master dari pisau pembunuh naga ini. Meskipun kekuatan harta ini setengah kati dibandingkan dengan Xuan Hua, itu juga dapat digunakan untuk kebutuhan sesekali. Selain 5 kebakaran dan 7 penggemar bulu, Landen Sen awalnya berencana untuk menyumbangkan sejumlah besar batu roh abadi untuk Jade Raksa, tetapi ditolak oleh Jade Raksa, saya tidak membutuhkan batu roh abadi atau sesuatu, gadis ini tidak membutuhkannya, Anda menyimpannya sendiri. Nah, pasukan gabungan juga perlu banyak mengkonsumsi batu peri. Landen Sen sedikit mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jade Raksa, bagaimanapun, kamu sudah menjadi wanita saya, jika kamu kekurangan sesuatu, katakan saja padaku. Kata-kata manis ini membuat Yuluosha sangat berguna. Sudut mulutnya melengkung dan berkata, kamu juga laki-laki saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menemukan bahan-bahan untuk formasi terbalik. Melihat keengganan Jade Raksa untuk menunjukkan kelemahan, Landen Sen merasa sedikit lucu. Setelah mengobrol beberapa kata, mereka berdua bermeditasi dan beristirahat di istana Guangtian. 2 hari kemudian, Landen Sen dan Jade Luosha meninggalkan istana Guangtian. Di luar, itu terjadi pada pagi hari kedua. Begitu dia keluar dari loteng, Seng Siu kebetulan berada di luar loteng. Brother Sen, Miss Jade, saya telah mengucapkan selamat tinggal kepada guru, kita dapat meninggalkan Lingshan kapan saja, kata Seng Siu dengan suara yang dalam dengan kedua telapak tangannya bersatu. Melihat ekspresinya, sepertinya agak sedih.
Seng Xiu mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Xuanji pagi-pagi sekali. Guru Xuanji hanya mengatakan untuk membuatnya merasa baik, dan kemudian berhenti mengatakan apapun, yang membuat Seng Xiu merasa cukup berat. Saudaraku benar, sekarang setelah kamu membuat pilihan, silakan mengambil langkah berani. Kamu memiliki jalanmu sendiri. Landen Sen menepuk pundaknya, menghibur. Ini baik. Seng Xiu dengan serius merespons dengan sinar cahaya di matanya. Seharusnya tidak terlambat, kita akan meninggalkan Lingshan, kata Landen Sen, ketiganya meninggalkan loteng dan pergi ke lokasi Laishan Teleportation Array. Bab 3884 Suangwang Mountain. Arai teleportasi Lingshan terletak di danau yang dingin di tanah, dibangun pada malam perang kepunahan dan sangat tersembunyi. Tujuan dari formasi ini adalah untuk memindahkan murid-murid Buddhis yang terjebak di Lingshan. Untungnya, susunan teleportasi ini tidak hancur dalam perang penghancuran, dan itu masih dapat digunakan secara normal sekarang. Tetapi hanya segelintir murid Buddha Lingshan yang tahu lokasi spesifik dari susunan teleportasi. Seng Xiu pertama-tama membawa Landen Sen dan Jade Luoxia ke hutan bambu di suatu tempat di puncak Gunung Lingshan, menghancurkan jimat peri, dan membuka pintu rahasia tersembunyi di hutan bambu. Ada langkah batu yang sangat panjang dan sempit di pintu rahasia, yang mengarah langsung ke dasar Gunung Lingshan. Landen Sen dan Jade Luoxia mengikuti Seng Xiu selama hampir setengah jam, dan akhirnya mencapai kedalaman Lingshan. Ada sebuah gua jauh di dalam tanah, itu adalah sebuah danau bawah tanah yang luas, tanpa akhir yang terlihat. Danau di sini terhubung ke reruntuhan Danau Taihu di Gunung Luojia, dan lokasi susunan teleportasi berada di ujung danau, yang merupakan dasar dari reruntuhan Danau Taihu, Seng Xiu menjelaskan. Taihu reruntuhan. Landen Sen dan Jade Luoxia terkejut, Lingshan mengatur susunan teleportasi di Gunung Luojia, yang sebenarnya sangat tersembunyi. Seng Xiu menyebutkan reruntuhan Danau Taihu, dan Landen Sen tiba-tiba teringat, Yang Liu Lingmu-nya, yang ditemukan oleh Zen Master dari di reruntuhan Danau Taihu. Saudara Seng Xiu, apakah Anda tahu apa ini? Landen Sen hanya mengeluarkan Willow Lingwood di istana Guangtian dan menyerahkannya kepada Seng Xiu untuk melihatnya. Dalam pertempuran sebelumnya dengan leluhur jubah hijau, Landen Sen telah menelan cairan roh dari kayu roh Willow, yang menyebabkan kayu roh layu dan berubah menjadi warna kuning layu, jauh dari pemulihan. Seng Xiu mengambil Yang Liu Lingmu dan melihatnya sebentar. Landen Sen menjelaskan kepadanya asal dan kemampuan Yang Liu Lingmu, dan Seng Xiu secara bertahap menjadi terkejut. Bodhisattva Guanyin yang berlatih di Gunung Luojia di masa lalu memiliki harta yang mendalam bernama Wang Liu Jingping. Ada beberapa pohon willow dan bambu di Jingping, yang sangat mirip dengan bagian Yang Liu Lingwood dari Brother Sen. Tempat. Seng Xiu berseru. Landen Sen mengangkat alisnya, dia juga pernah mendengar tentang senjata ajaib terkenal Yang Liu Jingping. Legenda mengatakan bahwa sebelum memasuki agama Buddha, Bodhisattva Guanyin adalah salah satu dari 12 dewa emas, manusia Qihangdao. Di masa lalu, orang-orang Qihangdao, untuk memurnikan Yang Liu Jingping, harta abadi-abadi, juga menembus pembuluh darah pansiling yang disusupi oleh benih roh surga dan bumi. Lalu harta seperti apa Yang Liu Jingbo, dan kemampuan apa yang dimilikinya? Melihat Landen Sen dan Seng Xiu berbicara dengan penuh semangat, Yu Luoxia bertanya dengan rasa ingin tahu. Para dewa menyatukan telapak tangan mereka, dan menjelaskan Amitabha. Sejauh yang saya tahu, Yang Liu Jingbo bukanlah harta abadi yang independen, tetapi harta abadi-abadi tingkat roh, Jade Jingbo, sebagai wadah, ditambah dengan Qianquan Nektar, dan beberapa Yang Liu Yusu, ketiganya relatif saling melengkapi, berevolusi menjadi Yang Liu Jingping. Botol Yang Liu Jingping itu memiliki efek magis seperti membentuk kembali tubuh dan membentuk kembali jiwa. Harta ini hampir merupakan harta surgawi penyembuhan yang paling kuat di dunia nyata pada waktu itu. Saudara Sen baru saja mengatakan bahwa cabang Willow ini juga memiliki efek yang kuat untuk menyembuhkan jiwa dan raga. Kemampuan benda ini sangat mirip dengan Yang Liu Yusu, tetapi tidak menumbuhkan daun bambu, mungkin itu adalah cabang muda Yang Liu Yusu. Seng Xiu menambahkan kalimat dan mengatakan tebakan di hatinya. Cabang muda Yang Liu Yusu. Landen Sen mengerutkan kening. Seng Xiu mengangguk dan berkata, ya. Yang Liu Yusu adalah benih roh surga dan bumi dari zaman Hunyuan, dan salah satu artefak penyembuhan yang paling kuat di dunia. Ia dapat menyerap energi surga dan bumi untuk menghasilkan cairan spiritual, sebanding dengan yang paling kuat. Penyembuhan eliksir. Bambu willow dan jade di Yang Liu Jingbo haruslah benih spiritual yang dibudidayakan oleh Bodhisattva Guanyin sendiri, dan mungkin ada cabang-cabang muda di batang utama benih spiritual. Selain itu, bagian dari kayu roh willow dari Brother Sen juga ada di Luo. Apa yang ditemukan Jiasan mungkin yang cabang Liu Yusu. Menurut kata-kata Seng Xiu, sepotong Yang Liu Lingmu ini memang cabang muda Yang Liu Yusu. Hanya cabang muda yang memiliki efek penyembuhan yang mengerikan, sulit membayangkan kekuatan penyembuhan dari cabang dewasa. Landen Sen bertanya, itu adalah cabang muda, apakah itu berarti ia dapat tumbuh hingga dewasa? Bisakah saudara-saudari yang saleh tahu cara mengolah? Seng Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Seng Xiu tidak tahu.
Surga dan bibit roh bumi umumnya adalah yang hanya ada di era Hunyuan hingga era Lik. Di zaman ini, mustahil untuk menumbuhkan benih semangat langit dan bumi sampai matang. Landen Sen kecewa, dan sepertinya dia berpikir terlalu sederhana. Kemampuan bercabang dari Yang Liu Yusu muda ini sudah luar biasa, dan Landen Sen tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini. Tidak lama kemudian, ketiganya tiba di dasar reruntuhan Danau Taihu. Memasuki mata, itu adalah dasar danau putih yang luas, air danau begitu dingin sehingga bahkan tiga Landen Sen perlu membuka penghalang pertahanan untuk melawan. Di bawah danau terdapat semua jenis bangunan, dan sisa-sisa arca Buddha berantakan. Ini menegaskan bahwa pertempuran yang sangat tragis terjadi di Gunung Luojia. Seng Xiu datang ke reruntuhan di tengah danau, membaca mantra untuk mengangkat batasan, dan akhirnya membuat formasi teleportasi terlihat. Arai teleportasi ini hanya selebar 10 meter, pada dasarnya adalah arai teleportasi kelas dunia yang low profile. Batas jarak teleportasi hampir tidak dapat mencapai Laut Selatan Tianyuan. Mereka bertiga tidak membuang waktu lagi dan dengan cepat mengaktifkan arai teleportasi. Desir-desir. Melihat tiga lampu putih berlalu, Landen Sen, Seng Xiu dan Jade Luoxia diteleportasi. Pada saat ini, basecamp tiga agama suci jauh di alam surgawi baru saja menerima berita tentang kematian tiga utusan suci. Kartu jiwa natal para orang suci dari tiga agama suci semuanya ditempatkan di basecamp agama Sansheng. Setelah para dewa dihancurkan, kartu jiwa natal juga akan hancur secara langsung. Ada gunung suci bernama Gunung Suangwang di tengah-tengah domain surgawi, yang merupakan puncak tertinggi di domain surgawi, dengan ketinggian 90 juta meter. Dalam True Immortal Realm, terlepas dari Sanctuary, di kubah zodiak di Heavenly Star Immortal Territory, Star Peaking Tower, di Donyi Immortal Territory, dan di puncak Kunsu, Suangwang Mountain adalah keberadaan terdekat dengan Star Territory. Karena letaknya sangat tinggi, kadang-kadang akan ada sinar cahaya di bidang bintang yang bersinar ke arah puncak Gunung Suangwang, yang disebut Suangwang. Pada suatu masa, Gunung Suangwang adalah dojo dari wilayah abadi surgawi Jie Sekte. Sejak Suanyuan Sansheng memimpin pasukan bawahannya untuk menduduki Jiu Jiao, Suang Wangshan telah menjadi markas Sansheng Jiao. Suanyuan Sansheng sementara tinggal di Gunung Suangwang, di sini untuk memberi perintah. Di tengah puncak Gunung Suangwang, ada sebuah istana tinggi seperti batu giok putih, yang disebut Aula Suangwang, yang juga merupakan istana tempat pemimpin tiga orang suci tinggal. Pada saat ini, seorang pemuda dengan pakaian putih dan rambut putih dengan cepat berjalan ke Aula Suangwang. Pria muda itu memiliki wajah yang dingin dan misterius dan aura yang kuat. Berbeda dari Luo Tianxiang yang biasa, pemuda berambut putih itu memiliki 4 kelopak berwarna darah yang terkondensasi di antara alisnya, yang misterius dan aneh. Guixi, aku telah melihat pemimpin Ziying. Datang ke Aula Suangwang, dan pemuda berambut putih itu membungkuk dan memberi hormat pada sosok Miaoman yang duduk di sofa lembut tepat di atas aula utama.